Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Minja Aziza dengan NIM 2201050045. Di sini saya akan menjelaskan soal analisis penggunaan aplikasi Strava dalam gaya hidup sehat. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak Strava terhadap motivasi olahraga dan kesehatan. Fitur pelacakan, tantangan, dan komunitas meningkatkan motivasi, namun kendala fitur gratis dan privasi data tetap ada. Strava efektif mendukung gaya hidup sehat meski perlu peningkatan aksesibilitas dan transparansi. Berikutnya, latar belakang. Aplikasi kebugaran seperti Strava ini memotivasi aktivitas fisik di tengah gaya hidup modern yang pasif. Selama pandemi, Strava mendukung olahraga meski terbatas ruang. Namun, isu privasi data dan keterbatasan fitur gratis masih menjadi tantangan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola penggunaan Strava dalam mendukung olahraga rutin pengguna. Yang kedua, fitur Strava apa yang paling sering digunakan dan dianggap paling bermanfaat? Berikutnya, bagaimana Strava memotivasi para pengguna untuk berolahraga lebih konsisten? Yang keempat, apa dampak aplikasi ini pada kesehatan fisik dan mental pengguna? Berikutnya, kendala apa saja sih yang dialami selama menggunakan aplikasi? Yang terakhir, apa harapan pengguna terhadap fitur atau perbaikan aplikasi Strava ini di masa depan? Berikutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai mendalam pada seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Data ini dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penggunaan, motivasi, dan dampak Strava terhadap gaya hidup sehat. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, motivasi penggunaan. Responden menggunakan Strava untuk meningkatkan kebugaran, mencatat aktivitas fisik, dan berinteraksi dengan komunitas. Kemudian, pola penggunaan Strava. Jenis aktivitas yang responden sering gunakan di aplikasi Strava ini adalah berlari dan bersepeda. Dan untuk frekuensi responden kali ini, untuk menggunakan Strava itu sekitar 3 sampai 4 kali per minggu. Namun, ketika pada masa pandemi itu kurang menggunakan aplikasi Strava, jadi bisa dihitung sekitar 2 kali per 1 minggu. Berikutnya, fitur yang sering digunakan adalah tantangan komunitas atau challenge dan pelacakan aktivitas atau tracking. Dan selanjutnya ada dampak positif responden saya setelah menggunakan aplikasi Strava. Dampaknya itu ada dua. Yang pertama, untuk dampak pada fisik, itu peningkatan kebugaran tubuh dan lebih produktif. Kalau untuk dampak positif untuk mental, ini ada penurunan stres, peningkatan kualitas tidur, dalam artian tidur bisa lebih nyenyak dan tepat waktu gitu. Kemudian, motivasi yang lebih tinggi karena interaksi sosial di komunitas yang tersedia di aplikasi Strava. Jadi, kemungkinan narasumber saya ini menemukan satu komunitas yang memang sama memiliki hobi dengan responden saya. Kemudian, kendala penggunaan aplikasi Strava. Yang pertama, fitur premium yang terlalu mahal untuk pelajar. Kemudian, keterbatasan fitur gratis, terutama analisis data olahraga. Yang terakhir, sering terjadi masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil saat kita berolahraga di lokasi terpencil. Selanjutnya, harapan para pengguna Strava, khususnya
dari narasumber saya ya. Narasumber yang saya dapatkan gitu. Yang pertama itu, responden saya ingin penambahan fitur gratis yang lebih lengkap. Misalnya analisis lanjutan tanpa biaya tambahan. Berarti seperti seperti menghilangkan fitur berbayar atau ya dimurahkan lagi. Kemudian, pengembangan fitur sinkronisasi offline untuk memudahkan penggunaan di area tanpa sinyal. Betul sekali. Oke, kemudian ada harga langganan premium yang lebih terjangkau bagi mahasiswa atau pelajar. Selanjutnya, kesimpulan. Strava efektif mendukung gaya hidup sehat bagi responden, terutama khususnya untuk seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang merupakan responden penelitian saya, dengan meningkatkan motivasi olahraga serta kesehatan fisik dan kesehatan mental. Namun, kendala seperti keterbatasan fitur gratis dan isu privasi data masih dirahasiakan. Responden berharap pengembangan fitur yang lebih inklusif, aman, dan terjangkau untuk pengalaman pengguna yang lebih optimal lagi. Oke, berikut adalah dokumentasi ketika saya mewawancarai responden saya berinisial AN yang merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.